Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan ini, saya ingin sampaikan tentang COVID-19 dalam nalar New Jabarism. Seperti yang kita ketahui bahwa tren kasus pasien yang positif terpapar virus corona ini selalu naik. Kecenderungannya selalu naik. Awalnya diprediksi skenario terburuk pada angka 8.000 kasus, tapi kemudian kasus ini terus naik. Angka 8.000 itu diprediksi akan melandai, tapi sampai sekarang ternyata melewati angka itu, dan para pakar memprediksi bahwa kira-kira sampai akhir Mei dan awal Juni kasus COVID-19 ini baru kemudian melandai. Sangat mengkhawatirkan kita semua bahwa penyebaran COVID ini di tengah sikap santuy dan terkesan badek masyarakat Indonesia dengan himbauan pemerintah. Persoalannya sekarang 85% seperti yang diberitakan berbagai mass media tidak menunjukkan gejala klinis. Artinya sekarang boleh jadi yang akan menularkan adalah dia atau saya yang menularkan. Karena gejala klinis itu tidak kelihatan sekarang ini. Orang tanpa gejala dalam istilah sekarang atau OTG. Dalam konteks keagamaan masih ada orang yang mengatakan saya tidak takut corona, hanya takut kepada Allah. Kematian itu sudah ditentukan dan Israel tidak akan tertukar dalam mencabut nyawa. Mangsa matia wong dawa umure, kata orang Indramayu. Tidak akan meninggal orang yang umurnya panjang. Atau tidak akan mungkin Allah menurunkan wabah kepada orang-orang yang soleh. Terlepas dari teori konspirasi, COVID-19 dan penyebabnya ini sebagaimana diketahui berasal dari kota Wuhan, Cina. Tragedi akhir 2019 ini terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah dan menjadi pandemi di seluruh dunia. COVID-19 ini diduga terkait dengan pasar hewan di Wuhan yang kemudian menjual berbagai jenis binatang, daging binatang, termasuk yang tidak bisa dan tidak biasa dikonsumsi oleh manusia, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Infeksi pneumonia misterius ini kemudian mendebar ke manusia dan menjadi penyakit radang paru-paru. Penularannya sangat cepat sehingga WHO menempatkan pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini pada tanggal 19 Maret 2020. WHO mencatat bahwa jumlah total COVID-19 ini kasusnya sudah lebih dari 136.000. Sedikitnya sudah 123 negara dan termasuk kita di Indonesia. Yang menarik di Wuhan, menurut penuturan para mahasiswa di sana, mereka sangat kemudian melakukan recovery untuk bangkit kembali, untuk saling menyemangati dengan memberikan berita kehidupan dan kesembuhan, semangat dan olahraga dengan berjemur di terik matahari ultraviolet, tidak kemudian memberikan berita-berita yang menakutkan. Kemudian dari konteks keagamaan ada faham Jabariyah, yang faham ini adalah faham yang fatalistik. Jabariyah itu muncul sebagai bagian dari sekte di ilmu kalam pada abad kedua Hijriah di Khurasan. Prinsip pahamnya adalah bahwa manusia itu dalam keadaan terpaksa, manusia tidak punya full authority untuk menentukan perbuatannya, tapi semua perbuatannya diciptakan oleh Tuhan. Dan tokoh utamanya adalah Ja'ad bin Dirham, kemudian Jaham bin Sofwan. Makna Jabariyah berasal dari kata jabaro atau jabr yang memiliki makna paksa, terpaksa, dan memaksa, mengharuskan melakukan sesuatu. Seperti yang tadi saya sampaikan, Allah memiliki full authority terhadap perbuatan manusia. Pokok-pokok pikirannya, pertama, Jabariyah ini memandang manusia tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan dia tidak memiliki daya dan kehendak sendiri, tidak memiliki pilihan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Ketiga, iman adalah persoalan hati. Keempat, kalam Tuhan adalah makhluk Allah dan segala sifat dan keserupaan dengan manusia. Kemudian memang banyak landasan Jabariyah
sebagai landasan teologisnya diantaranya adalah wama romaita id romaita walakinnallaha roma. Ketika Anda melempar itu bukan Anda yang melempar sejatinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran As-Saffat ayat yang ke-96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu, dan beberapa landasan teologis yang lain. Kasus COVID-19, haruskah kita bersikap pasrah? Kita memang memasuki era postrat sekarang ini. Era postrat adalah semua orang memiliki klaim pembenaran terhadap pandangan-pandangannya sendiri. Yang lebih celaka adalah ketika orang yang tidak memiliki otoritas kemudian menyampaikan pandangannya dan pandangannya dianggap mutlak kebenarannya sehingga kemudian menganggap bahwa pandangan orang lain itu salah. Dan ini konsekuensi logis dari perkembangan kita yang semakin maju di era postrat semacam ini. Dan kemudian kadang kita tidak bisa menyalahkan. Kemudian kasus COVID-19, banyak ulama yang berfatwa dengan otoritas keilmuannya, dan saya kira kita tidak meragukan bahwa kemudian misalnya di Mekah melakukan lockdown, kemudian di beberapa negara Islam yang lain yang otoritas keilmuan ulama itu tidak bisa diragukan lagi, termasuk di Indonesia keluar fatwa ulama untuk kemudian misalnya pada zona-zona tertentu yang tentu pada kategori merah, kemudian ulama memberikan fatwa tidak usah atau tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di masjid, termasuk sholat Jumat dan Taraweh, tetapi cukup diganti sholatnya di rumah. Nah, pandangan-pandangan ini saya kira memiliki pandangan teologis yang sangat kuat dan memiliki otoritas ulama mengatakan seperti itu. Faham Jabariyah dengan landasan teologisnya memang tidak salah, tetapi tentu harus melihat kondisi. Karena memang tadi yang saya sebutkan banyak juga ada landasan-landasan yang mengharuskan mereka untuk pasrah terhadap takdir. Tetapi kemudian ada juga landasan teologis yang lain yang mengharuskan kita berikhtiar. Misalnya kata Nabi, janganlah kalian mencampur adukan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Artinya ketika ada yang sehat ini kemudian jangan dicampur adukan dengan yang sakit. Yang sakit itu kemudian dipisahkan, ya, supaya kemudian tidak menular kepada unta yang sehat. Dan ini berlaku secara universal. Lalu kemudian misalnya kata Nabi pada kesempatan yang berbeda, larilah engkau dari lepra sebagaimana larinya engkau dari singa. Jadi jangan kemudian ketika ada singa kita mengatakan tidak takut singa karena singa adalah makhluk Tuhan. Ya, kita akan habis dimakan oleh singa. Kita harus lari. Lari itu adalah bagian dari ikhtiar untuk tidak takut pada takdir, tetapi kita mencoba untuk lari kepada takdir yang lain. Kemudian kematian itu misteri, tidak bisa atau tidak dijelaskan secara sharh oleh Tuhan. Tetapi ini misteri Tuhan seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Luqman di ayat-ayat yang terakhir itu. Ada 5 hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa diintervensi manusia. Salah satunya adalah kematian. Karena kematian misteri kita tidak tahu, maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar, bukan pasrah. Lalu kemudian agama hadir juga untuk melindungi nyawa manusia. Ada 5 hak doruri yang kemudian dilindungi oleh agama, salah satunya adalah nyawa manusia. Kemudian ada yang populer, salah satu kaidah usul fikih dari mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mengambil manfaat itu kita kebelakangkan, tetapi kemudian kita melihat apakah kemudian ada mudorotnya apa tidak. Jadi kemudian menghindari mudarat itu lebih penting daripada mengambil manfaatnya. Saya kira ini yang harus kita lakukan sehingga mudah-mudahan kita berharap COVID-19 ini pada waktu yang dekat akan kita bisa putus mata rantainya dan sehingga kita bisa hidup normal kembali. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.